Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nail Nur Hadikoh dari PGMI semester 2 dengan NIM PG 07230003. Di sini saya akan melakukan observasi pemerolehan bahasa pada Batita umur 2 tahun 5 bulan yang bernama Arsaka Akbar. Yang pertama yaitu pemerolehan bahasa pertama atau B1. Bahasa yang digunakan bahasa pertama di sini adalah bahasa Jawa. Arsaka mam napa niki? Tempe. Enak mboten? Enak. Saat dia makan tempe, saya bertanya menggunakan bahasa Jawa, Arsaka mam napa niku nggih? Di situ dia bilang pepe. Jadi selama ini ketika dia bilang tempe itu dia bilangnya pepe gitu. Lalu saya kembali bertanya, enak mboten gitu. Lalu dia menjawab enak. Suara apa nih guys? Teko. Suaranya pripun? Ketika ada suara tokek, saya bertanya, suara apa niku nggih? Dia menjawab teko. Lalu saya tanya lagi, suaranya pripun? Dan dia di situ bisa mendeskripsikan suara teko itu gitu. Oh iya. Saat memegang tisu dia bilangnya adek. Nya itu artinya punya. Jadi ketika dia bilang punya itu dia bilangnya nya, dan adek itu merujuk ke dirinya sendiri, artinya tisu itu punya dia. Ia mengetuk pintu kamar mandi sambil bilang ikum. Nah, jadi selama ini ketika dia ingin mengucap salam, dia itu bilangnya ikum yang artinya assalamualaikum. Yaitu tiap mengetuk pintu, entah pintu apapun itu, pasti dia bilangnya ikum gitu. Dari video di atas dapat disimpulkan bahwa Arsaka itu masuk kategori pemerolehan bahasa bidang sintaksis karena si anak ini bisa menggabungkan dua kata atau lebih seperti nya ade yang artinya punya adik. Dan pemerolehan bahasa bidang sintaksis dimulai saat bayi mulai berbicara dalam usia 1-3 tahun. Pada masa ini, anak-anak mulai memahami struktur dasar kalimat, mengembangkan kemampuan menggunakan kata-kata, dan memahami hubungan antara kata-kata dalam kalimat. Adapun teori tentang pemerolehan bahasa ini menurut saya itu ada 3. Yang pertama itu teori nativisme. Nativisme di sini kan artinya menekankan unsur genetis dalam pembentukan kemampuan berbahasa dan menyatakan bahwa anak-anak memiliki kemampuan bawaan untuk mempelajari bahasa dengan cepat secara alami. Dan dalam teori ini setiap anak yang lahir sudah dilengkapi dengan LAD. Nah, si Arsaka ini dia tidak memiliki masalah dengan LAD. Lalu yang kedua itu teori behaviorisme. Proses pemerolehan bahasa pertama ini dikendalikan dari luar diri si anak. Nah, dalam kesehariannya orang-orang di sekitar Arsaka ini selalu mengajari dia tentang bahasa sehari-hari, baik bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia. Yang ketiga itu teori kognitivisme. Teori ini mengatakan bahwa proses belajar dihasilkan oleh cara anak dalam mengatur materi bahasa dan tidak dipengaruhi oleh usia. Jadi kemampuan berbahasa bisa dipelajari dan terus berkembang antara tingkatan kognitif dengan lingkungan bahasanya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.